Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my beloved students? I hope you are healthy and always in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah anak-anakku solih-solihah yang ada di rumah, kita dapat berjumpa lagi di KBN Pembelajaran Online. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran online kita pada kali ini, mari kita gemakan yel-yel Alfida dulu ya. Baik, kita mulai. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendikia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Baik, pada kesempatan kali ini solih-solihah kita akan masuk kepada chapter 4 ya, yaitu prosedur teks. Tapi sebelum itu mari kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya, baik solih-solihah yang ada di rumah, kita seperti biasanya sebelum kita pembelajaran, kita akan membaca ayat pembelajaran kita terlebih dahulu. Ya, ayat pembelajaran kita pada hari ini yaitu Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Silahkan solih-solihah yang ada di rumah, siapkan Qurannya, lalu kita membaca ayat pembelajaran bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, itu tadi pembelajaran kita, ayat pembelajaran kita tentang prosedur teks ya, kaitannya yaitu Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Baik teman-teman, soleh-solihah yang ada di rumah, kita mulai pembelajaran kita ya. What is prosedur teks? Apa itu prosedur teks? Nah, coba teman-teman yang ada di rumah, mungkin ada yang tahu ya. Ya, prosedur teks itu adalah to describe how to make or to do, operate something in sequences or steps. Ya. Jadi prosedur teks ini adalah cara menggambarkan bagaimana kita membuat atau melakukan atau mengoperasikan sesuatu dalam urutan atau langkah-langkah dengan benar. Ya, baik. Look at this picture. Silahkan solih-solihah yang ada di rumah, kita bisa lihat di sini ya, ada struktur umum atau generic structure. Ya. Di sini ada 3 bagian. Ada yang pertama goals, yang kedua materials, dan yang ketiga adalah step. Ya, kita akan kupas satu-satu. Untuk goals yaitu tujuan ditulisnya sebuah instruksi melakukan sesuatu. Ini sama dengan titel ya, solih-solihah. Jadi judul apakah yang akan solih-solihah buat? Judul apakah yang akan solih-solihah informasikan kepada audiens? Baik, yang kedua yaitu materials, bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Nah, materials ini berhubungan dengan
ingredients dan equipment. Ingredients adalah bahan-bahan dan equipment adalah peralatan. Dan yang ketiga yaitu steps, langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu prosedur. Nah, ini pasti ada langkah-langkah untuk membuat sesuatu ya, atau menginformasikan sesuatu. Jadi langkahnya apa saja. Baik, itu untuk structure umum atau generic structure. Baik, sekarang kita masuk kepada language feature of procedure text. Ya, di sini adalah kita akan menyebutkan ciri-ciri apa saja yang ada dalam prosedur teks. Yang pertama yaitu sentences form, bentuk kalimat. Nah, kalimat yang digunakan dalam membuat prosedur teks yaitu kalimat simple present. Simple present ini jangan lupa solih-solihah, kita menggunakan verb one, bentuk kata kerja ke-1, yaitu kata kerja asli. Ya. Baik, di sini present tense ini kejadian sebenarnya. Jadi, ketika kita membuat prosedur teks, harus menuliskan kejadian yang sebenarnya. Harus menuliskan langkah-langkah step yang memang betul-betul terjadi, ya. Lalu, kejadian yang biasanya terjadi atau dilakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini pun sesuatu yang kita informasikan, sesuatu yang kita ingin bagikan kepada audiens, itu biasanya untuk digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, konektif, ya, kata penghubung. Ini adalah ciri-ciri prosedur teks yang kedua. Ciri-ciri prosedur teks yang kedua ini biasanya menggunakan kata firstly atau first. Nah, ini masuk kepada step ya. Lalu secondly atau second. Then, after that, last, and finally. Nah, biasanya kata penghubung ini digunakan untuk membuat sebuah prosedur teks. Baik, kita lanjut kepada ciri prosedur teks yang ketiga, yaitu imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, di sini bisa solih-solihah lihat ada beberapa contoh kata perintah ya yang digunakan untuk membuat kalimat prosedur teks. Ada add, boil, heat, stir, mix, put, press, tap, etc. atau kata perintah yang lainnya. Ya, baik. Solih-solihah. Ini dia, kita sudah masuk kepada example of procedure text. Nah, kita akan melihat contohnya apa sih? Bagaimana sih cara membuat prosedur teks? Kita akan simak ya. Baik, kita akan lihat example yang pertama yaitu ya, how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi? Nah, bisa kalian lihat di layar. Di sini ada ingredients, ya, lalu ada prosedurnya atau step-stepnya. Di sini untuk goals, ya, yang tadi goals di sini adalah how to make a cup of coffee, yaitu berarti judul. Ya, apa sih judulnya? Yaitu bagaimana kita membuat secangkir kopi. Lalu ada bahan-bahan, ingredients-nya. Ya, bisa kalian lihat. 2 spoons of sugar, 2 sendok makan. Lalu 1 spoon of coffee powder, 1 sendok bubuk kopi. Lalu hot water, air panas. A cup, cangkir ya. Lalu a spoon, nah, sebuah sendok. Ini ingredients-nya ini dicampur ya, solih-solihah. Jadi di sini ada bahan-bahan, ada juga peralatannya. Jadi ini ingredients-nya ini meliputi materials ya, karena materials itu ada 2 unsurnya, yaitu ingredients, bahan-bahan, dan equipment, peralatan. Baik, untuk prosedurnya, yang pertama, prepare 2 spoon of sugar, a cup, hot water,
1 spoon of coffee powder and a spoon. Nah, di sini bisa kalian lihat disiapkan dulu. Prepare berarti menyiapkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Put 1 spoon of coffee powder into the cup. Nah, berarti ambil 1 sendok bubuk kopi ke dalam cangkir. Put some hot water into the cup. Nah, lalu tuangkan air panas ke dalam cangkir tersebut. Add 2 spoon of sugar into a cup of coffee. Lalu tambahkan 2 sendok gula ke dalam cangkir kopi. Jadi untuk banyaknya gula ini biasanya selera ya, solih-solihah. Jadi kalian bisa menyarankan untuk ditambahkan 2 sendok gula atau bisa juga ditambahkan 1 sendok gula. Jadi sifatnya di sini adalah menyarankan berapa nih sesuai dengan selera masing-masing. Baik. Lalu prosedur atau step yang terakhir yang kelima, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Nah, ini berarti diaduk ya, diaduk dengan benar. Lalu kopi panas siap untuk diminum. Nah, ini adalah salah satu contoh prosedur teks membuat 1 gelas atau 1 cangkir kopi ya. Lalu kita akan melihat contoh yang kedua. Baik, di sini contoh yang kedua yaitu how to prevent coronavirus. Nah, ya, teman-teman bisa dilihat di sini adalah cara mencegah virus corona. Nah, jadi teman-teman semua yang ada di rumah, soleh-solihah, kita membuat prosedur teks itu tidak boleh terpaku hanya membuat makanan dan minuman. Ingat, prosedur teks adalah cara kita menginformasikan kepada audiens untuk membuat sesuatu. Nah, sesuatu di sini tidak hanya makanan dan minuman saja, tetapi banyak. Salah satunya adalah cara kita mengoperasikan sesuatu atau cara kita menghindari atau mencegah dari sesuatu. Contohnya adalah menghindari dari coronavirus ini. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini ada 5 step ya. Contoh dari prosedur teks untuk mengantisipasi pencegahan coronavirus. Yang pertama, wash your hand. Nah, ini tentu saja kita menggunakan sabun dan air mengalir. Tapi jika tidak ada air, bisa digantikan dengan hand sanitizer. Lalu yang kedua adalah keep distance. Nah, ini adalah jaga jarak. Menjaga jarak dari satu orang ke orang lain. Lalu yang ketiga adalah avoid touching. Hindari menyentuh. Nah, ini sangat penting teman-teman. Hindari menyentuh sini ya, avoid touching your mouth, nose, and face with your hand. Nah, di sini hindari memegang mulut, hidung, dan ini ya, muka ya, bagian area muka. Jadi sebelum cuci tangan dengan bersih, menghindari menyentuh area-area wajah kita. Lalu yang keempat, when sneezing or coughing. Nah, di sini ketika kita saat bersin atau batuk, itu kita harus mewaspadainya juga ya. Kita harus tutup dengan tisu ataupun bisa kita tutup dengan lengan tangan kita. Baik, seperti itu. Lalu yang kelima, step terakhir, if you have symptom. Nah, ini adalah step yang terakhir, such as cold, fever, or breathing problems. Don't panic. Stay at home and call your doctor. Nah, di sini ketika kita ada gejala-gejala, gejalanya diantaranya adalah batuk, lalu demam, masalah pernafasan, tidak boleh panik. Don't panic. Stay at home, tetap di rumah, and call your doctor. Dan lalu menghubungi dokter. Ya, baik. Teman-teman, itu dia 2 contoh untuk prosedur teks ya. Lalu apa conclusionnya? Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulan dari prosedur teks yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu kita
menginformasikan kepada audiens di sini bisa pendengar atau pembaca, bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan cara langkah-langkah yang tepat. Ya, jadi procedural text inform your audience how to do or make something. Ya, jadi kita menginformasikan kepada audiens apa atau bagaimana cara melakukan untuk suatu langkah-langkah yang tepat. Baik, itulah tadi teman-teman solihah semua yang ada di rumah pembahasan kita mengenai prosedur teks. Ya, kaitannya dengan materi pembelajaran atau ayat pembelajaran di awal, yaitu tadi kita sudah membaca bersama-sama ya materi kita di awal, yaitu ayat pembelajaran yang sudah kita baca di surat Quran surat Al-Hasr ayat 18, bahwa Allah itu adalah maha teliti. Ya, apa yang kita lakukan, kita perbuat, pastilah Allah selalu tahu. Maka dari itu, hendaklah kita mengerjakan, melakukan sesuatu dan membuat sesuatu itu yang baik-baik, yang bernilai ibadah kepada Allah. Karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hari esok, yaitu hari akhirat. Ya, itu tadi teman-teman. Thanks for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Tapi sebelum saya tutup, kita akan yel-yel lagi. Kita gemakan yel-yel Alfida supaya semangat kita ikut membara. Ya, baik. Alfida cendikia, soleh, berilmu dan beradab. Allahu Akbar. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time.